Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam kesempatan sore ini kebetulan saya diminta bantuannya untuk menjadi MC dadakan, jadi saya juga tidak ada persiapan. Kita menghadiri acara berbagi berkah di bulan Ramadan ini dalam rangka salah satunya mungkin untuk berbagi dengan teman-teman dari TPS, dari disabilitas dan dari masyarakat setempat di sini yang memang sudah tahu akan kiprah Ibu Tri di sini. Saya juga perkenalkan sekilas saja bahwa acara ini memang dalam rangka untuk berbagi kebahagiaan, berbagi berkah di bulan yang suci ini dengan teman-teman sekalian. Ini Ibu Tri itu salah satu calon anggota legislatif. Semoga dengan kiprahnya beliau yang sudah terlihat dan sudah kita rasakan akan menghadapi pencalonan itu dengan jalan yang mulus, lancar, dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Acara ini terselenggara juga atas bantuan dari para donatur yang salah satunya dari Bank Victoria Syariah, dari PT LEN, dari Kadin Kota Bandung, dari Basnas, dari UPZ BPR Syariah, terus dari Bandung Islamic Center, dan beberapa donatur perorangan itu ada dari Ibu Nunun, dari Bapak Agung Murdiki, Direktur PLN, Bapak Sutopo dari BIS, terus ya mungkin itu yang donatur-donaturnya yang sudah berkontribusi untuk memberikan kebahagiaan kepada teman-teman semuanya. Mungkin sekilas info dan sekilas wajah, mungkin ini Ibu Tri yang mungkin semua sudah tahu ya, Ibu Tri kiprahnya di sini seperti apa, teman-teman sudah mengerti semua. Dan bismillah untuk mencalonkan diri, kalau tidak ada dukungan dari semuanya mungkin sudah tidak akan berhasil. Makanya saya secara pribadi mewakili juga dari Ibu Tri dan Bapak meminta bantuan dan doa serta support dari rekan-rekan dan teman-teman semuanya. Mungkin itu saja ya Ibu Tri, cukup ya segitu mungkin perkenalan, karena tidak perlu diperkenalkan lagi, Ibu Tri sudah terkenal di sini. Untuk acara selanjutnya kita melangkah aja untuk menghemat waktu. Kami persilahkan pembacaan dulu ya, pembacaan ayat suci Al-Quran dibacakan oleh Kang Uwais ya, Uwais Al-Qarni. Ayat sucinya An-Nisa ayat 36 sampai 40. Mangga dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa'budu Allaha wa la tusyriku bihi syai'an wa bil walidayni ihsanan wa bidhil qurba wal yatama wal masakin wal jari bil qurba wal jari junubi الصاحب بالجنب وابن السبيل وما ملكت أيمانكم إن الله لا يحب من كان مختالا فخورا
الذين يبخلون ويأمرون الناس بالبخل ويكتمون ما آتاهم الله من فضله وأعتدنا للكافرين عذابا مهينا والذين ينفقون أموالهم رئاء الناس ولا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ومن يكن الشيطان له قرينا فساء قرينا وماذا عليهم لو آمنوا بالله واليوم الآخر وأنفقوا مما رزقهم الله وكان الله بهم عليما إن الله لا يظلم مثقال ذرة وإن تك حسنة يضاعفها ويؤت من لدنه أجرا عظيما صدق الله العظيم. Terima kasih untuk pembacaan ayat sucinya. Semoga membawa keberkahan untuk kita semua. Amin. Acara selanjutnya langsung saja ya. Sambutan dari Ketua RW 02 Bapak Purnito. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat Ibu Tri, dan suami, dengan Bapak Ustadz dan semua yang ada di sini. Saya sebetulnya kaget ya. Tadi malam tuh saya lagi iktikaf di masjid jam 1 ya Bu ya. Jam 1 malam Bu Tri telepon saya, ada apa nih? Biasanya kalau jam-jam sekian tuh berita buka ketika saya terima tahu, oh alhamdulillah sesuatu yang menggembirakan. Jadi saya selaku ketua RW di sini, kebetulan saya terlambat karena apa? Karena acara di masjid kami begitu padat ya. Jadi besok itu ada acara sholat gerhana. Jadi kami harus mempersiapkan ustadz untuk besok pagi. Dan nanti malam ada iktikaf terakhir untuk hari ganjil biasanya penuh sekali di masjid kami dan dilanjutkan dengan sahur bersama. Jadi seperti itulah kegiatan di RW kami. Jadi saya sangat senang sekali sebetulnya dari awal waktu Bu Tri mau umroh, beliau juga sudah sedikit memberi informasi bahwa beliau juga memberanikan diri untuk ikut dalam ajang pilkada ya. Jadi saya kira alhamdulillah bersyukur lah. Jadi di kelurahan Turangga yang kami tahu itu kemarin juga ketua RW 04 Ibu siapa itu, Ibu juga mencalonkan. Jadi ada 2 kandidat. Aduh, alhamdulillah di kelurahan sini ada 2 kandidat. Saya harapkan ya kita kami sebagai warga, saya sebagai warga di sini, kami mendukung apa yang dicita-citakan oleh Ibu Tri, tentunya dalam hal ini sebatas kemampuan kami di lingkungan kami. Mudah-mudahan dengan terpilihnya nanti Ibu Tri, kami harapkan Ibu Tri bisa berkontribusi kepada RW kita, seperti juga anggota-anggota legislatif yang ada di pusat. Biasanya dalam masa resesi itu mereka akan datang ke setiap konstituen yang ada. Misalnya kita di sini perlu untuk perbaiki jalan, mungkin dengan adanya Bu Tri di sini akan lancar lah, karena banyak jalan-jalan penerangan. Kebetulan kami juga baru selesai membuat ruang satpam, itu juga atas bantuan dari warga. Dengan adanya Bu Tri, saya pikir kita akan membuat beberapa inovasi lah atau sarana yang memang dibutuhkan oleh kita. Nah, kami dalam hal ini, saya sebagai
RW di sini kami hanya ikut mensupport dalam arti sebatas kami wewenang kami kepada warga kalau nantinya pada waktu hari H-nya nah, saya lihat ada kawan-kawan kami dari TPS Kang Soleh dengan Iwan ada di sini yang kami harapkan juga setelah dikelola oleh kebetulan nggak datang Pak Rizalnya ya. Nah, kami harapkan tadinya Kang Rizal akan datang sehingga kita bisa melihat sebetulnya sampai sejauh mana perkembangan dari ini Pak persampahan yang ada sekarang karena memang kendalanya banyak. Sekarang juga belum terangkat kelihatannya. Ya. Masih sudah terangkat? Belum ya, karena ada kendala tapi di TPA. Saya sendiri sebetulnya saya nggak menangani gitu, karena ini tuh usulan dari warga gitu. Jadi saya hanya memantau dari jauh dan sampai sekarang kami juga memantau terutama dari segi progresnya sampai sejauh mana sih perkembangannya lebih baik atau lebih atau sedang atau bagaimana kami juga masih memantau itu dan mungkin nanti setelah hari raya kami akan kasih informasinya. Jadi mungkin itu yang dapat saya sampaikan karena terus terang saja saya juga tidak tahu kan diminta sambutan di sini. Jadi persiapan yang saya lakukan juga yang sebatas ini yang adalah dengan baju seperti ini. Tadinya saya menggunakan kaos karena dalam kegiatan lain. Jadi mohon maaf kepada Guti dan Bapak Tri. Mungkin itu yang dapat kami sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak RW sudah memberikan sambutan. Mungkin tadi paparan ya Pak ya, paparan program mungkin ya. Salah satunya mungkin ya, bukan untuk kesejahteraan untuk kemaslahatan kita bersama gitu kan. Terus sekarang mau ada simbolis aja sekarang, langsung ke simbolis. Oh boleh. Sekarang mungkin akan ada sedikit ulasan dari pengantin kita ya. Ini menjadi pengantin sekarang itu Ibu Tri ini. Mangga silakan Ibu Tri mungkin mau memberikan sedikit kejangan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena atas perkenannya pada sore yang berbahagia ini kita dapat berkumpul terkhusus dalam acara memang berbagi berkah di bulan Ramadan. Sebetulnya acara berbagi berkah ini sudah kesekian kali rutin terselenggara. Alhamdulillah dari mulai saya ketika masih jadi ketua RW, kemudian juga lepas dari ketua RW, kemudian juga setiap berkegiatan saya selalu memprioritaskan sahabat-sahabat saya, teman-teman saya baik dari Linmas maupun dari petugas TPS. Jadi bukan apa-apa, saya tadi kalaupun saya marah atau saya agak ini tidak apa-apa. Ya nu dihajat ke nana, nahan teu sumping, pejabatnya sudah datang. Jadi tolonglah kita sama-sama ya. Dari hal kecil kita menghargai waktu, menghargai yang diundang. Kalaupun kita ingin dihargai, tolong juga kita menghargai diri sendiri. Mungkin itu yang saya sampaikan. Terlepas izin Pak Purwito dan juga Bapak Ibu sekalian, memang TPS ini tidak terlepas dari permasalahan yang isunya sangat seksi lah istilahnya gitu. Karena apa? Karena kita selama ini juga ya pengalaman saya menjadi koordinator TPS juga berbarengan dengan waktu itu masih menjadi ketua RW, itu tidak terlepas dari berbagai permasalahan. Tidak hanya sekedar iuran dan pengelolaan di TPS-nya saja, tetapi kita terikat dengan ketentuan kebijakan pemerintah terutama dengan TPA. Jadi mau kita di demo seperti apa sama warga tetangga sebelah TPS, kebijakannya adalah di TPA. Nah, tentunya dulu kita pernah dari mulai tahun 2007 itu saya pernah dengan Pak Toto dengan Bu Toto mulai membangun TPS itu dengan pemilahan dan sebagainya. Ternyata dengan bantuan Bu Dadang waktu itu kita pernah menjadi RW terbaik di Kota Bandung. Dalam Bandung Green Iklimnya juga kita bisa menang dan dilombakan oleh Puskin, kalau nggak salah kita pernah juga jadi juara. Juaranya apa? Karena ada kerjasama antara aparat pemerintah di tingkat RW dan tingkat RT-nya dengan pengelola sampah dengan koordinator sampah. Apa
kelebihan kita waktu itu, kita sudah memilah-milih sampah organiknya, sudah kita lakukan dengan melakukan biopori dulu. Jadi yang sampah bekas nasi, sampah bekas sayuran itu dimasukin ke lubang biopori. Adapun sampah yang dibuang di TPS itu sudah sampah yang terpisah. Selamat datang Pak Budi, mangga. Pak Budi adalah Ketua DPC PAN Kota Bandung, Kecamatan Lengkong, yang tentunya terima kasih suatu kehormatan sudah hadir di sini bersama-sama kami, membersamai kita semua. Terima kasih, mangga. Saya lanjutkan. Nah, kenapa saya memandang penting kembali tentang TPS ataupun pengelolaan sampah? Karena belakangan ini Sari Mukti sudah mulai menunjukkan gejala-gejala seperti kasus Lewi Gajah waktu itu. Nah, kalau kita hanya mengandalkan pemerintah seolah-olah dengan sudah membayar restribusi yang setiap rumah itu 5.000 kalau nggak salah ditampung untuk ke dinas DLHK ya Pak RW, yang itu kan iuran rutin itu hanya untuk pengelolaan dari TPS ke TPA. Sementara pengelolaan di TPS per RT itu ada iurannya kalau nggak salah waktu itu 100.000, atau sekarang apakah sudah naik atau tidak, itu untuk pengelolaan di TPS, karena di TPS itu ada orang-orang ataupun ada biaya-biaya yang dikeluarkan untuk pengelolaan. Nah, kalau kita hanya rutin mengikuti seperti itu, nantinya akan terjadi lagi membludaknya sampah. Jadi saya juga mungkin salah satu program saya, sekalian saya juga memperkenalkan diri, saya minta restu sebenarnya pada hari ini, saya minta restu dari Bapak Ibu warga sekalian sekitar Batu Nunggal sama Lengkong ini. Saya minta restu untuk mewakili Bapak Ibu sekalian. Barangkali ketidakpuasan Bapak Ibu tentang pemerintahan, jikalau saya terpilih, mungkin saya nanti ini bisa mewakili aspirasi Bapak Ibu sekalian. Nah, terutama kita juga nggak bisa mengalahkan ketika misalnya maaf seandainya pun saya takdirnya Allah, qadarullah misalnya jadi, kemudian Bapak Ibu, nah saya masih piawai, saya tebaga pagawean, saya kembali lagi, itu mah tergantung kitanya sebetulnya ya. Jadi saya hanya menjembatani nantinya apa yang dibutuhkan oleh kebutuhan masyarakat banyak kepada pemerintah. Begitupun pula ketika ada program-program pemerintah, bagaimana nanti kita mendistribusikan atau menyelaraskan dengan masyarakat di sekitar. Nah, sebagai juga ini program saya punya program MAPAN. MAPAN itu dalam arti secara ekonomi finansialnya kita bisa lebih baik daripada hari ini, kemudian juga secara kebutuhan yang kita butuhkan bisa terpenuhi oleh pemerintah. Nah, salah satunya dari program itu Pak, izin Pak RW, saya ingin menghidupkan kembali bank sampah Pak. Bank sampah, kalau pengelolaan TPS tetap oleh koordinator TPS, tetapi nantinya saya minta bantuan dari rekan-rekan petugas sampah ini melalui tingkat kelurahan. Nanti saya bikin programnya bahwa RW-RW yang ikut membuang sampah di TPS Hasan Saputra, mereka sudah harus memilah sampahnya yang organiknya. Kalau mereka tidak bisa bikin lubang biopori, oke lah dibuang ke TPS. Yang non organiknya kalau udah terpilah bisa oleh mereka dijualkan kepada petugas sampah atau sebagai hibah sampah, menambah penghasilan bagi petugas sampah. Kalau udah terpilah kan mungkin mereka juga nggak harus memilah-milih di TPS agak lebih lama gitu. Jadi ada nilai lebih sebagai sedekah kita kepada petugas TPS. Mungkin itu yang prioritasan yang saya utamakan. Kemudian juga untuk setiap rumah lagi, dulu kita juga pernah Pak kampung berkebun di RW 2 juga pernah juga jadi juara. Setiap rumah itu harus ada tanaman, baik tanaman di pot maupun tanaman di lahan tanah. Nah, itu tanaman-tanamannya juga itu tabula pot yang tanaman obat keluarga. Mungkin itu nanti bisa dihidupkan kembali. Jadi kurang lebihnya sih seperti itu. Jadi latar belakang saya mengumpulkan sebetulnya hanya kegiatan rutin. Jadi walaupun saya sudah tidak jadi RW, tidak jadi koordinator TPS, ikatan batin saya dengan teman-teman di TPS ini karena udah biasa rutin memberi, Bu menitu di pasihan deui cenah abdi mah ayeuna, ya mungkin saya kalau secara pribadi saya sama, tidak ada bedanya saya dengan Bapak Ibu sekalian, cuma saya punya jejaring dan di antara jejaring itu saya ada bantuan dari UPZ Bank Victoria Syariah karena direkturnya teman saya, kemudian ada dari PT LEN, kebetulan ada anak saya di sana, kemudian dari Kadin saya juga Dewan Penasihat di Kadin, kemudian dari Basnas
Ini alhamdulillah hari ini baru Picaman saksinya. Saya dari kemarin belum dapat, dari PT lain baru dapat 10 bungkus, dari tempat lain 5 dari Kadin 5, dari ini. Terus saya bilang ternyata tadi saya kenal dengan ketua Basnasnya Pak Haji Rozikin, ternyata dikasih, alhamdulillah. Jadi memang ini rezekinya Bapak Ibu. Saya mah cuma menyalurkan seperti ini. Barangkali nanti ketika saya pun menjadi misalnya terpilih secara takdir menjadi anggota dewan, sama saya pun hanya menyalurkan kepentingan melewati kepentingan. Mungkin seperti itu. Jadi sekali lagi saya mohon doa restu, mohon juga support dan dukungannya, dan juga mudah-mudahan berbagi berkah ini bisa sangat bermanfaat bagi yang menerima, tetapi juga menjadi berkah dan berlipat gandanya pahala bagi teman-teman donatur yang sudah memberikan bantuan kepada kita. Alhamdulillah tadinya kemarin dari target 40 dari anggota PPS dan Linmas, 20 orang dari disabilitas, ditambah dari unsur yang lainnya 60 paket, saya bisa sampai 100 paket Pak. Alhamdulillah, puji syukur, jadi bisa saya bagikan kepada yang membutuhkan lainnya. Terima kasih sekali atas kehadiran Bapak Ibu sekalian, termasuk juga Pak RW. Mudah-mudahan Pak Budi juga langkah-langkahnya mendapatkan ridho dan berkah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya selaku pribadi juga mohon maaf seandainya ketika saya berperilaku sebagai masyarakat ataupun ketika saya menjadi aparat RW atau banyak kesalahan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya, mohon diikhlaskan. Dan juga apabila Bapak Ibu sekalian juga mungkin secara tidak sengaja pernah menyinggung pada saya juga insya Allah memaafkan. Lebih kurangnya seperti itu. Terima kasih. Sebelumnya kalau ada pertanyaan boleh tanya jawab. Barangkali kesempatan seperti ini kan kita juga agak sulit ya. Barangkali ada yang mau ditanyakan kepada saya atau Pak RW, maka nanti akan dipandu ada tanya jawab. Tapi kalaupun tidak, nanti kita secara simbolis kita membagikan apa yang menjadi hak yang sudah diberikan. Kemudian kita buat foto bersama. Selanjutnya mungkin mau buka di sini boleh, mau minta nanti bukanya di rumah juga boleh. Itu saja. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu Tri yang sudah memberikan paparan ya mengenai program nanti kalau memang ada insya Allah terpilih gitu, mungkin akan amanah, itu yang kita harapkan. Untuk selanjutnya mungkin tausiah aja ya, atau mau penyerahan itu dulu secara simbolis. Penyerahan simbolis dulu, mangga 3 orang ya. Untuk acara simbolis ini saya perwakilan dari disabilitas ada Kang Faisal, terus Mbak Misti, terus Kang Sutisna, boleh ke depan untuk simbolis dulu ya. Ini kan yang ada Basnas ya. Ini alhamdulillah bantuan dari Basnas di depan sini. Nanti Pak RW mohon izin berdiri dengan Pak Budi nanti menyerahkan gitu. Ini perwakilan dari disabilitas yang ada di Kelurahan Turangga. Mohon izin Pak RW untuk membagikan bingkisan ini. Pak Budi juga mana? Pak Budi boleh Pak Purwito kepada Mbak Misti, boleh kepada Mbak Misti dulu. Diterima Mbak Misti. Terima kasih. Ini dari Basnas, ditahan dulu Pak, dilihat dulu Pak Purwito, mohon maaf dipegang dulu, tahan ngelihat Foto dulu Pak RW. dulu. Ini Pak RW. Ya, 1, 2. Selanjutnya Mbak Misti boleh duduk. Nanti dulu Mbak Kang Faisal sama Pak Budi. Mbak Budi ini dari Basnas, ini Kang Faisal. Tahan dulu Pak. RW, punten Pak RW. RW. Pak RW di sini? Punten Pak RW. Boleh. 1, 2. 1, 2. Ya. Terima kasih Pak Budi. Selanjutnya Mbak Trise dari FKPPI tolong perwakilan untuk membagikan. Ini ada juga teman kita Teh Hanifah. Bentar. 1, 2. 1, 2. Ya. Iya, terima kasih. Selanjutnya Teh Hanifah, mangga Kak dia sayang cinta.
Ini si cantik ini sudah ini juga salah satu teman kita disabilitas, kebetulan disabilitas apa? Ini teman kita autis, tapi cantik kan ya. Dan ini sudah menjadi beberapa kali juara fashion show. Jadi kita nggak usah khawatir siapapun keberadaan kita. Kita dilahirkan sama Allah sebagai makhluk yang maha sempurna dengan segala kesempurnaannya, dan kita harus saling menghargai dan harus juga saling menguatkan ataupun mengeluarkan, meningkatkan potensi yang kita miliki. Kita nggak bisa berhitung, kita nggak bisa berbicara, kita punya hal yang lain. Ternyata Teh Hanifah ini cantiknya luar biasa ya. Teman-teman, kita doakan Teh Hanifah makin sukses karirnya ya. Ini insya Allah yang akan membagikan saya sendiri saja ya. Ini. Untuk selanjutnya simbolis Kang Iwan, Kang Jana dengan yang dari TPS 2, Kang Iwan sama Kang Jana. Yang dari Linmasnya Pak Nanang aja. Ini insya Allah akan diberikan oleh tetehku. Enggak. Ya. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Selanjutnya Kang Agus, mangga. Tanpa. 1, 2, 3. 1, 2. Satu lagi Kang Jana juga mungkin dia siap. Kang Jana oleh Pak Ustadz, mangga Pak Ustadz. Pak Ustadz. Ini Pak Ustadznya ponakan, jadi putranya Sis ini. Sambung. Aduh, alhamdulillah. 1, 2. Alhamdulillah. Satu lagi mungkin ke siapa? Ya, Pak RT Punten, simbolis menyerahkan ini. Ayo, apa sekalian? 1, 2. Yang simbolis tadi Punten ke depan lagi, yang simbolis berjajar sekalian dengan Pak RW, dengan Pak ini semuanya berdiri di sini. Dipegang dulu. 2, 1, 2. Ya, sip. Ya, satu nuhun. Mungkin untuk tausiah ya, Pak Ustadz ya. Mangga. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oh, Alhamdulillah wa kafa wa ala ibadihi alladhina istafa, amma ba'du. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim ba'da a'udzu minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'an wa bil walidayni ihsana wa bidhil qurba wal yatama wal masakin wal jari dzil qurba wal jari al junubi was sahibi bil janbi wabnis sabil wa ma malakat aymanukum. Inna Allah la yuhibbu man kana mukhtalan fakhura. Faqala nabiyuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wallahu fi 'auni al-'abdi ma kana al-'abdu fi 'auni akhihi. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu. Kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala zat yang telah memberikan kita banyak nikmat sampai pada detik ini. Allah Subhanahu wa taala masih memberi nikmat kesehatan, nikmat kesempatan. Allah Subhanahu wa taala firmankan, wa'budullah, sembahlah Allah Subhanahu wa taala, wala tusyriku billah, dan janganlah kalian menyekutukan Allah Subhanahu wa taala sedikit pun. Wa bil walidaini ihsana, berbuat baik kepada kedua orang tua.
wabidil kurba, dan juga berbuat baik kepada karib kerabat, wal jaridil kurba, kepada tetangga yang dekat dan tetangga yang jauh, dan juga kepada fakir miskin. Dan di antaranya ini termasuk berbuat sedekah, memberikan infak, memberikan sedekah, membuat santunan. Ini termasuk dari bagian berbuat baik. Jadi bah Maris bah itu Maris. Allah Subhanahu wa taala, Oh iya iya. Orang datang. Nabi sallallahu alaihi wasallam sabdakan, wallahu fi aunil 'abdi ma kana al-'abdu fi auni akhihi. Allah Subhanahu wa taala akan menolong hambanya selagi hambanya menolong saudaranya. Terlebih lagi di bulan Ramadan, bulan yang mulia, bulan yang menentukan kita 11 bulan ke depan. Kalau di bulan Ramadan ini kita ada kekuatan beramal, ada kekuatan untuk bersedekah, memberikan santunan, maka ada kekuatan di 11 bulan lainnya. Ketika kita di bulan Ramadan ini, bulan Al-Quran, bulan dimana untuk memperbaiki bacaan Al-Quran kita, memperbaiki ibadah kita, bahkan yang amalan sunnah ini menjadi fardu, yang fardu dilipat gandakan menjadi 70 kali lipat. Nabi sabdakan, barang siapa yang memberi sebutir kurma, seteguk air, ataupun seteguk air susu, maka Allah Subhanahu wa taala akan menggugurkan dosa dan menjadi pahala. Dosa-dosa kita diampuni, Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita pahala. Hadirin Allah Subhanahu wa taala, Nabi sabdakan tadi, Allah akan menolong hamba selagi hambanya menolong saudaranya. Maka dengan berbagi di bulan Ramadan ini, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberi balasan yang terbaik. Man amila shalihan falahu asyru amsalihah. Barang siapa yang berbuat kebaikan, maka Allah Subhanahu wa taala akan mengganti 10 kali lipat. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan balasan kepada sahabat. Amin ya rabbal alamin. Dan di bulan puasa juga di 10 hari terakhir ini itqum minanar, pembebasan dari api neraka. Jadi ada satu malam Lailatul Qadar lagi ya, ada tanggal 29. Tanda malam Lailatul Qadar itu apa? Matahari tidak terlalu terik, kemudian cuaca tidak terlalu panas dan juga tidak mendung, pertengahan. Ada hujan paling rintik-rintik. Dan intinya dalam Lailatul Qadar itu yang kita dapatkan bukan berarti kita merasa bangga sudah dapat malam Lailatul Qadar. Akan tetapi amalan kita, ibadah kita istiqomah sampai akhir hayat. Inilah yang disebut mendapatkan malam Lailatul Qadar. Dan ini adalah kelebihan umat akhir zaman. Umat-umat terdahulu ini tidak mendapatkan malam Lailatul Qadar. Allah Subhanahu wa taala firmankan, laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Allah Subhanahu wa taala, sungguh Allah telah menciptakan manusia sebaik-baik daripada makhluknya. Walaupun serendah-rendahnya manusia, ini sebagus, walaupun jin yang paling bagus ini tidak akan bisa mengalahkan manusia yang paling rendah. Hadirin Allah Subhanahu wa taala, dan termasuk Allah Subhanahu wa taala ciptakan manusia berupa-rupa. Ada mungkin yang dari lahir tidak sempurna. Ini bukan berarti untuk stok di hazan hawa ini habis, bukan. Akan tetapi untuk membuktikan ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala ciptakan manusia yang keluarnya mungkin ada kekurangan. Ini bukan berarti Allah Subhanahu wa taala tidak menciptakan secara sempurna. Akan tetapi ini membuktikan bahwa Allah Subhanahu wa taala bisa menciptakan apa saja dengan kehendaknya. Dan manusia ini bisa mulia dengan apa? Dengan takwa. Jadi terkadang ada yang memiliki kekurangan, akan tetapi ada kekhususannya. Apa? Doa-doa mereka makbul. Kita bisa meminta doa agar makbul doa kita. Aduh Allah Subhanahu wa taala, maka di bulan puasa ini
termasuk juga ada namanya zakat fitrah. Fitrah ini apa? Dari kata fator yafturu fitratan, bersih. Maksudnya kita memberikan zakat kita kepada orang yang tepat sasarannya. Terkadang kalau zakat atau infak dan sedekah tidak diberikan kepada orang yang tepat sasaran, ini menjadi penyakit. Jadi berbagi santunan ini kepada orang yang tepat. Apabila salah sasaran, ini bisa menjadi penyakit. Mudah-mudahan di perkumpulan sore ini Allah Subhanahu wa taala memberikan kekuatan kita dalam bulan puasa ini untuk 11 bulan ke depan, baik segi ubudiyah, baik segi amaliyah kita, imaniyah, ubudiyah, muasyarah, hubungan antara manusia, dan juga akhlak. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Yang benar datang dari Allah Subhanahu wa taala, yang salah karena kesalahan saya sendiri. Nah, kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanallah bihamdihi, subhanaka wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Pak Ustadz terima kasih tausiahnya. Semoga memberikan pencerahan untuk kita semua. Mungkin ini ya, ada tanya jawab dulu ya. Siapa yang mau bertanya nanti di sini Pak Budi, Pak RW semua bisa menjawab. Mangga silakan. Putri aja langsung ambil alih lagi. Iya, izin mungkin dari MC saya ini kan mungkin karena kesempatan kali ini juga ada Pak Budi, mungkin saya juga mohon sepatah dua patah kata sebelum ada yang ditanyakan atau mau bertanya. Mau nanya, yang gerak buka gitu. Mangga Pak Budi. Bismillahirrahmanirrahim. Yang terhormat dari Menteri, KRW, KRT dan saudara-saudaraku yang hadir di sini. Kenapa saya panggil saudara-saudaraku? Karena sapaan dari partai kami kan itu saudara-saudara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur saya panjatkan bahwasanya di detik hari ini saya dapat bersilaturahmi dengan warga Hasan Saputra 4, umumnya dengan keluarga besar saya di Kurangan. Saya juga tinggal di Kurangan di RW 07 di samping Rumah Sakit Muhammadiyah, belakang Pasar Palasari. Salawat serta salam tercurah semoga Allah limpahkan kepada Nabi kita Nabi Muhammad SAW, pada keluarganya, sahabatnya, termasuk kita yang masih patuh mentaati segala taat beliau. Atas nama pribadi dan kepartaian, saya menyambut baik dengan hangat kedatangan Ibu Tri ke partai kami untuk mencalonkan diri sebagai caleg di Partai PAN mewakili suara Lengkong, khususnya Lengkong, umumnya Dapil 2 yang terdiri dari Kecamatan Lengkong, Batu Nunggal, dan Sono. Terus terang kami selama 1 dekade tidak punya keterwakilan dewan, makanya di dekade yang di catatan yang ketiga sekarang ini kami sangat berusaha semaksimal mungkin untuk menempatkan kader-kader kami terbaik, kader-kader yang dipandang di masyarakat mempunyai daya pikir, daya dorong untuk nanti ke depan membawa aspirasi-aspirasi dari masyarakat yang sekiranya bisa dibantu dengan andai kata beliau terpilih menjadi dewan. Saya sangat berharap Dapil 2 mempunyai keterwakilan dari PAN, khususnya dari gender. Kalau saya berharapnya dari gender, dari ibu-ibu, dari perempuan, tidak berharap dari laki-laki, karena terlalu banyak kalau laki-laki. Mudah-mudahan dengan kehadiran ridho Allah, rahmat Allah, Ibu Tri bisa menjadi dewan di 2024 dengan gaya keibuannya beda dengan bapak-bapak. Bu, kalau bapak-bapak mau boy, ibu-ibu mau aneh. Kita bisa menggantungkan aspirasi harapan kita, khususnya Lengkong, ke beliau. Saya berjanji kalau ketika beliau menjadi dewan, saya sendiri Pak yang nanti akan menjadi.
ketika saya masih diberikan umur oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena saya yang memberikan amanah kepada beliau, merekomendasikan beliau untuk mewakili lengkap. Saya pernah pertanggungjawaban dunia akhirat. Begitu pun sama Ibu Tri punya kami. Besar harapan saya, Allah selalu menjaga cita-cita kami, cita-cita bapak-bapak dan ibu sekalian. Semoga silaturahmi ini khusus bagi saya, umumnya bagi bapak ibu semua, dirahmati dan diridhoi Allah. Kita bersaudara satu yang satu. Hidup Turangga, kita bangun Turangga lebih baik ke depan, yang lebih baik ke depan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mangga, Pak Budi, terima kasih untuk pembicaraan. Sekarang mungkin langsung tanya jawab ya, Mangga yang mau bertanya. Masih belum jadi dewan. Belum jangan jadi dewan matos. Sapa? Ayeuna we. Ayeuna Mangga. Pada disusulan pada Mangga. Mangga. Apa napi aya nu apa keluhan atau napi naon lah kanggo perbaikan kita semua Mangga disampaikan. Yang kritis Mangga. Ayo, Mangga. Siapa yang mau bertanya? So, Pak Agus Mangga, badan awas. Pak Agus tetangga sebelah ya. Atau ada harapan, boleh deh ada harapan kalau misalnya bertanya, mungkin enggak bertanya juga saya nggak bisa menjawab karena saya belum, ataupun Partai PAN belum ada yang duduk di Dewan, jadi menjawabnya seperti apa gitu. Barangkali ada usulan ataupun ada amanah ataupun ada keinginan yang disampaikan atau dititipkan, enggak? Yang mau bertanya dapat voucher seperti saya, tadi kudu dipancing ku voucher. Oh, bapak-bapak, ibu-ibu, silakan yang mau bertanya. Aspirasi, mangga sok lah. Oh, nyesek atau mangga Pak RT. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama kita mengucapkan 30 Allah di bulan yang suci yang indah ini kita bisa berkumpul. Salawat juga salawat kita kepada pimpinan pimpinan agung pimpinan besar Nabi besar Muhammad SAW, kepada keluarga sahabatnya keluarga. Insya Allah sampai kita sampai ke akhir zaman. Saya cuma berharap saja Bu, Insya Allah Ibu Tri 2 periode ya Bu pernah menjadi ketua RW di 02 ya? 3 malahan ya sebelum saya aktif mungkin. Mungkin banyak terasa mungkin sama masyarakat yang lain ya. Insya Allah saya berharap kepemimpinan di RW yang bisa bersatu dengan warga yang lain kelak nanti setelah menjadi pejabat, mungkin ya pejabat mungkin masih tetap merakyat juga Bu, masih mendengarkan suara-suara kita yang kecil ini, itu saja mungkin. Dan insya Allah saya berharap putra terbaik di khususnya di Lengkong dan khususnya di Turangga dan lebih khususnya lagi di RW kami ada yang bisa peduli dengan kewilayahannya. Itu saja mungkin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin ya intinya sama ya, kehadiran Bapak Ibu sekalian di sini tentunya sebagai bentuk support dan dukungan. Di samping itu juga mungkin karena juga memang waktu sudah juga menjelang maghrib, saya secara pribadi dan juga kita semua marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Doa yang terbaik untuk diri kita sendiri, Al-Fatihah buat kita sendiri. Doa yang terbaik buat RW 2 ini, buat Kelurahan Turangga, buat Kecamatan Lengkong, Kecamatan Batu Nunggal, Dapil 2, Kota Bandung, dan tentunya negara kita. Mudah-mudahan kita dijauhkan dari segala mara bahaya dan senantiasa saling menghargai, bergotong royong dan memberikan yang terbaik untuk negeri kita ini. Baiklah, berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing dimulai. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Sudah selesai. Sedikit informasi mungkin Pak RW dan Pak RT, Pak Roni, kebetulan juga ada DPC. Saya memaparkan, maksudnya berkeinginan paparan program saya itu untuk melangkah menjadi bacalek ini menuju caleg. Saya salah satunya ingin minta izin mengelola bank sampah kembali karena itu ada nilai poin karena
sebetulnya bukan untuk pencalonan, lebih ke arah karena video yang kemarin dilihatkan oleh Iwan itu di Sarimukti sudah mulai susah. Kalau kita tidak pilah dan kita kurangi, tentunya beban itu nantinya akan menggunung seperti kasus Lewi Gajah. Mudah-mudahan tidak akan terjadi seperti itu. Ataupun ketika kebijakan pemerintah Kota Bandung, mohon izin, kita berduka ya dengan wali kota kita saat ini, kemudian hubungan kerjasama dengan Kabupaten Bandung diputus, kita mau gimana? Kita mungkin agak sulit lagi. Nah, saya kemarin kebetulan juga dengan FKPPI, ini ada perwakilannya, saya sudah ngobrol dengan ketuanya. Ternyata dari Kota Bandung dengan DLHK juga ada alat insulator yang pembakaran itu. Iya, insulator. Yang contohnya ada di TPS Pasir Luyu, kemarin saya lihat juga ke sana. Nah, itu juga salah satu solusi untuk mengurangi beban sampah. Kalau sekarang satu hari satu kontainer, kalau misalnya sehari itu alat itu bisa membakar sekitar 3-7 roda per hari. Jadi kan pengurangan volume sampahnya sangat ini sekali. Cuma memang alatnya mahal. Ternyata ada tekniknya adalah kita bekerja sama dengan DLHK. Nanti DLHK yang akan membayar kepada alat-alat tersebut itu dari restribusi sampah kita yang 5.000 per umpi yang untuk pengelolaan dari TPS ke TPA. Karena kita tidak membuang ke TPA, kalau kita zero waste di TPS itu bisa dimanfaatkan. Jadi kita juga sebetulnya kita berhak meminta kepada pemerintah, iuran saya 5.000 per umpi ke TPS kontribusinya apa? Kita bisa seperti itu. Tetapi juga sama, kita juga jangan mentang-mentang udah bayar 5.000 asa kadek. Satu orang itu per hari kurang lebih 2,5 kilo menciptakan sampah. Sa-RW ada berapa umpi? Di kita anggaplah satu RT 1 aja hampir 150 umpi. Kalau kali 2,5 itu satu RT aja berapa volume sampah per hari? Kalau nggak kita kurangi, kalau nggak kita merasa bertanggung jawab dengan sampah itu sendiri, tentunya ya kita menjadi penyumbang kerusakan bagi alam, terutama yang menciptakan plastik dan sebagainya. Anak cucu kita nanti akan tertimbun sampah. Dan marilah kita sama-sama bergerak maju untuk memerangi sampah. Tetapi juga siap, boleh? Iya. Karena sekarang tuh setahun, Iya. setahun DPS ini berjalan. Iya. Kami kan sedang mengevaluasi. Oh, siap. Kebetulan ada di kami itu salah satu pejabat Iya, di lingkungan, Puskim. Iya. namanya Pak Edi. Pak Nah, Edi. mereka juga kenal nanti. Siap. Mereka kenal dengan beberapa pemegang otorita yang ada sampah di sini. Iya. Dan karena beliau belum langsung terjun, ibarat Oh iya, siap. Iya, kita diskusi bareng ya Pak ya, di ini kan ya, siap. Aduh, alhamdulillah ternyata memang kita ini staf-staf ahli pemikir tentang sampah tuh adanya di Puskim. Dulu juga kita waktu dari menang. Kota Ahmadiyah. Dari mana? Oh, dari Kota Ahmadiyah. Oh iya, dari Pemkot. Berarti dari DLHK juga ya di kan. Ya, alhamdulillah mungkin nanti akan ada tindak lanjut. Tentunya saya juga minta kerjasama dari teman-teman sekalian. Kalau ada perubahan ke arah yang lebih baik, tolong bantu dan jangan menjadi seolah-olah lahan aing direbut, nggak gitu ya, jangan sampai gitu. Saya juga sama, ketika kebaikan-kebaikan kemudian juga ada regenerasinya, semoga menjadi ke arah yang lebih baik, kita bersyukur karena pengurangan beban-beban di lingkungan menjadi berkurang. Mungkin itu saya pikir juga, karena tidak ada yang mau bertanya, mau berbuka puasa di sini boleh, mau istilahnya mah diskusi di luar forum seperti ini, saya lebih senang malah kita diskusi langsung. Baiklah, mangga saya selaku tuan rumah juga mengucapkan terima kasih sekali atas kehadiran semuanya, baik dari mulai Pak RW, kemudian Ketua DPC PAN, kemudian Ketua dari perwakilan dari DPC FKPPI, Pak RT di sini, terus juga Bapak Ibu sekalian, teman-teman kita semua. Saya ucapkan terima kasih Bapak wartawan ini, aduh sahabat-sahabat saya ini dari apa Pak? Sambas Info Polisi. Sambas dan Info Polisi, dari Sambas dan Info Polisi. Jadi kalau sekarang mah surat kabarnya udah nggak pakai kertas, udah susah nih anak-anak. Sekarang nanti saya share linknya kalau udah kegiatan ini. Mangga kepada MC, saya ucapkan terima kasih pada hadiran Bapak Ibu sekalian. Alhamdulillah semua rangkaian acara sudah selesai. Kita ucapkan aja alhamdulillah ya Pak ya, kita sama-sama mangga alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih kehadirannya.
mohon doanya sekali lagi untuk Ibu Tri. Mangga Pak, silahkan yang mau buka di sini, mangga yang mau pulang juga silahkan. Terima kasih kehadirannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 2 sekali lagi. Ya. Ibu Tri.